Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Capek Pak. Capek kenapa? Tadi udah ada mata pelajaran fisika. Nah, ini mata pelajaran terakhir ya. Udah nggak usah lama-lama lagi, segera selesai. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, doa mulai. Slide. Sekarang pelajarannya pelajaran renang. Ada yang tahu renang itu apa? Apa? Suatu keterampilan Pak, olahraga. Ya, sudah bisa. Tapi dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sejarah renang. Renang itu ada apa? Bisa kita pokoknya sejarah renang. Ini saya ceritakan sedikit. Ya mungkin cukup lumayan lah untuk pertemuan kali ini ya. Dan didengarkan ya. Asal usul renang pada zaman prasejarah. Renang ini dulu tidak langsung tercipta sebagai olahraga, tapi awalnya itu renang sebagai keterampilan untuk bertahan hidup yang dilakukan oleh manusia purba untuk menyeberangi sungai atau mencari makan. Zaman prasejarah ini apa? Tidak tahu. Zaman dulu Masehi. Ya pokoknya zaman dulu lah. Ya, lama. Ya sebelum ada tulisan. Tidak masih juga. Banyak diperoleh melalui peninggalan seperti fosil, artefak dan lain-lain. Nah itu. Nah, terus pada abad pertengahan Eropa, renang ini mulai tidak penting atau dianggap tidak penting karena dianggap tidak sesuai dengan norma dan kebersihan pada waktu itu. Lalu renang mulai dianggap sebagai olahraga itu abad ke-18 sampai 19. Nah, pada abad ke-19 minat renang semakin tumbuh di mana? Kita tahu. Di mana pada abad 19 renang semakin tumbuh atau mulai tumbuh? Di Eropa. Di Inggris, ya. Itu pada abad 19 renang semakin tumbuh di Inggris. Dengan munculnya olahraga renang kompetitif di awal tahun 1800-an ini ditandai dengan dibukanya kolam renang dalam ruangan. Yang pertama pada tahun 1828 dan membentukkan National Swimming Society yang mengadakan kompetisi rutin mulai tahun 1837. Nah, pada tahun 1937 itu berdiri klub renang pertama di London, yaitu bernama National Swimming Society. Terus dilanjut pada tahun 1844, gaya bebas diperkenalkan dalam lomba-lomba. Nah, renang dan olahraga resmi itu pada tahun 1880 ketika Inggris membentuk organisasi renang resmi pertama atau ASA, Amateur Swimming Association. Dilanjut tahun 1896 renang mulai masuk Olimpiade modern pertama di mana? Di London Pak. Itu ada pada tahun 1896 renang masuk Olimpiade modern pertama itu ada di Athena, Yunani. Nah, dilanjut pada waktu pada sampai akhir pada tahun 1908. Nah itu mulai dibentuk organisasi
Myanmar. Apa? Ingin tahu? Nggak tahu. Kurang baca-baca ya. Ya. Nah, pada tahun 1908 ini dibentuk organisasi Myanmar, yaitu Federation International The Nation atau FI disingkat menjadi FINA. Nah, sejak itu renang berkembang pesat menjadi olahraga kompetitif internasional. Jadi itu ceritanya. Ada yang ditanyakan untuk tentang sejarah renang yang barusan saya jelaskan? Ya, Sabri apa? Untuk renang di Inggris itu kok bisa bergolak pesat itu kenapa ya? Oh, pada abad ke-19 itu. Ya. Itu pada abad 19 renang semakin berkembang atau berkembang pesat di Inggris itu karena di awal tahun 1800-an ini ditandai dengan bukanya kolam renang. Kolam renang Inggris itu pada tahun 1900 awal buka, ada kolam renang pertama buka di dalam ruangnya. Kolam renang itu di dalam ruangan. Nah, jadi itu mulai buka langsung ya semakin banyak yang suka lah di olahraga renang. Akhirnya ada yang ingin jadi atlet renang. Dia mulai berkembang pada tahun itu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Sudah jelas. Sudah jelas Pak. Nah, untuk pertemuan kali ini kan saya bisa menjelaskan tentang sejarah renang. Nanti kalian bentuk menjadi 4 kelompok ya. Kalian kelompok itu ya atur sendirilah untuk kesepakatan setiap kelasnya. Nanti saya kasih tugas untuk satu, pokoknya tentang gaya-gaya, jelaskan tentang gaya-gaya renang setiap kelompoknya. Nanti pertemuan minggu depan kita langsung presentasi ya. Dan nanti dari sendiri lah kelompoknya ya untuk kesepakatan dengan satu kelas ini. Siap? Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya sudah kita akhiri saja. Untuk teman yang tidak hadir, ada yang izin siapa? Mungkin yang minta izin. Ada Pak, banyak yang apa? Kenapa izin itu? Apa bolos? Bolos Pak. Oh, tanpa drama. Tadi surat kirim lagi ke selatan. Nanti dicatat aja di ketua kelasnya, diserahkan saya. Ya, ya. Siap. Nomornya tetap ya? Nomor. Sudah kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Ya. Sebelum kita pulang, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.